Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur di awal bulan September ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan suling edisi 1 September 2022. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Bapa, kami masih bisa untuk mendengarkan, untuk merenungkan firman yang Engkau sampaikan melalui renungan pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan bisa menjadi rema, bisa menjadi berkat untuk kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada hari ini berjudul Hidup Benar dalam Penderitaan, yang diambil dari kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang ke-13 hingga yang ke-22. Ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu stasiun TV nasional menyiarkan acara yang bertajuk Bedah Rumah. Acara tersebut berisikan suatu keadaan di mana ada seseorang yang mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah atau tempat tinggalnya. Rumah orang tersebut akan direnovasi menjadi lebih bagus dan layak. Apa respon mereka yang mendapatkan hadiah bedah rumah tersebut? Sebagian besar dari mereka akan menangis haru dan juga melakukan sujud sebagai bentuk ucapan syukur. Sujud syukur menyembah pasti mudah dilakukan oleh seseorang yang sedang berbahagia, orang yang sedang mendapatkan berkat. Tetapi hal berbeda justru dilakukan oleh Ayub. Ayub pada saat itu mendapatkan suatu musibah di mana ia secara mendadak harus kehilangan harta benda dan juga anak-anaknya. Harta benda dan anak-anak tentu adalah dua hal yang sangat penting bagi setiap orang dan juga tentu bagi Ayub. Tapi Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami hal tersebut. Ayub kehilangan hal yang penting dalam hidupnya. Apa respon Ayub atas peristiwa menyedihkan yang dialaminya? Ayub memilih tetap hidup benar walaupun dia mengalami penderitaan. Dikatakan Ayub mengoyak bajunya, mencukur kepalanya, kemudian sujud dan menyembah. Hal ini dapat kita temukan pada kitab Ayub di ayatnya yang ke-20. Ini adalah suatu respon yang luar biasa dari seorang Ayub. Ayub memang dikenal sebagai seorang yang saleh. Jadi ketika dia mengalami penderitaan sekalipun, dia tetap sujud dan menyembah Allah. Bahkan dikatakan bahwa Ayub memuji Allah dan tidak menuduh Allah yang kurang patut. Hal ini dapat kita temukan pada ayat yang ke-21 hingga 22. Lalu saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, bagaimana jika apa yang dialami oleh Ayub dapat menimpa kita? Bisnis merugi, harta benda habis, kehilangan anggota keluarga, mengalami sakit penyakit, dan lain sebagainya. Sanggupkah kita menyikapinya dengan keteguhan iman seperti Ayub? Pengalaman Ayub seharusnya menjadi teladan bagi kita, bahwa ketika kita dihadapkan pada pergumulan dan penderitaan sekalipun, hendaknya kita memuji Allah, sujud menyembahnya, dan meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah dalam kontrol Tuhan. Tuhanlah satu-satunya harta sejati yang patut kita jaga selamanya. Kemalangan dan penderitaan tidak akan pernah memisahkan kita darinya. Kemalangan dan keberuntungan bukan ukuran. Jadikan Tuhan sebagai pusat hidup,
bagaimanapun kondisi kita, supaya kita tetap hidup benar apapun keadaannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pokok doa kita pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa bagi persiapan hari ulang tahun gereja yang ke-50 dan pentahbisan pendeta. Kita berdoa untuk panitia, untuk tim acara yang sedang mempersiapkan acara agar dapat sehati, sepikir untuk melayani dan memberi yang terbaik. Demikian renungan kita pada hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.